atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa, sukacita dan semangat selalu di dalam Tuhan. Hari ini sudah hari Jumat, saudara-saudara, dan tiba waktunya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama-sama. Dan sebelum kita memulai persekutuan kita, saya ajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, di dalam kesempatan sore hari ini kami bersyukur ketika Engkau mengajak kami kembali bersekutu bersama-sama. Sekalipun hari ini kami belum bisa hadir satu sama lain di gereja, akan tetapi kasih Tuhan tetap mempersatukan kami di rumah kami masing-masing. Maka dari itu kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, mempersiapkan pikiran kami seutuhnya. Kami mau merenungkan sabda Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab. Diambil dari Mazmur 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 65 ayatnya yang pertama hingga kelima. Mari kita membacanya bersama-sama, saudara-saudara. LAI memberikan judul Nyanyian Syukur karena Berkat Allah. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup.
karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tangan saya sudah ada buah jeruk. Nah, saya yakin saudara-saudara sangat suka buah ini. Buah ini saudara-saudara ada yang kulitnya hijau kekuning-kuningan, ada yang warnanya orange dan juga mengandung vitamin C, sudah pasti saudara-saudara. Dan ketika kita biasa memilih jeruk di pasar, ketika kita biasa membeli buah jeruk, kita berharap saudara-saudara bahwa jeruk ini rasanya manis. Ya, betul tidak? Betul, saudara-saudara. Ketika kita membeli jeruk, kita tanya ke pedagangnya, ini manis nggak ya? Nah, pasti kita mengharapkan yang manis-manis, saudara-saudara. Nah, jeruk di tangan saya ini, bisakah saudara menebaknya manis atau asam? Manis atau asam, saudara-saudara? Nah, untuk bisa membuktikannya harus dicicipi ya, saudara-saudara. Mau tidak mau kita harus mencicipi jeruk ini, saudara-saudara. Mari kita membukanya. Saya wakilkan saudara-saudara untuk mencicipi rasanya. Seperti apa buah jeruk yang saya bawa ini? Rasanya manis atau asam? Wah, kita buka dulu kulitnya, saudara-saudara. Jeruk ini sangat bagus untuk kesehatan gitu ya. Kalau saudara-saudara sedang santai, silakan makan buah jeruk ini. Nah, saya cicipi dulu. Kira-kira rasanya manis atau asam, saudara-saudara? Rasanya manis, saudara-saudara. Akan tetapi, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa terkadang jeruk ini tampilan di luarnya bagus. Kulitnya orange atau kulitnya bagus, saudara-saudara. Dan kita melihatnya, wah rasanya manis ya sepertinya. Tetapi ketika dibuka, kadang kita mendapati rasa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang tadinya harapannya rasanya manis, tetapi ketika dicicipi seperti ini, acut gitu ya saudara-saudara. Mimik wajah kita langsung tidak enak, masam. Saya jadi ingat saudara-saudara ketika di awal tahun kita beribadah menyambut tahun yang baru, ibadah buka tahun, ibadah tahun baru 2020. Bersama-sama kita berdoa dan mengharapkan peristiwa-peristiwa yang baik dan tentu saja manis di tahun 2020 ini. Persis ketika kita membeli buah jeruk ini, saudara-saudara, kita mengharapkan bahwa jeruk itu manis. Kadang kita bilang ke pedagangnya, awas ya kalau tidak manis, nanti saya kembalikan. Atau nanti saya nggak mau beli lagi di sini, karena jeruknya asam.
Kita berdoa dan berharap agar senantiasa kita diberkati Allah dengan beragam pengalaman manis. Kita bisa merasakan kebaikan yang kita harapkan, kita bisa merasakan kesuksesan, lalu keuntungan, kecukupan, dan lain sebagainya. Jika semua yang kita harapkan itu terjadi, saudara-saudara, lantas kita berseru lantang, matur sembah nuwun Gusti. Gusti Yesus matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk segala berkat-Mu. Nah, saudara-saudara, tidak terasa bulan Juni tiba. Itu artinya kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2020. Waktu berjalan dengan cepat ya, saudara-saudara. Sore hari ini saya ajak kita untuk melihat album hidup kita masing-masing. Bagaimana kira-kira dalam tanda kutip perasaan hidup saudara selama hampir 6 bulan ini. Nah, saudara-saudara, saya yakin hidup Anda dan saya pasti punya rasa yang nano-nano, rasa yang campur aduk. Dan saya yakin pula, saudara-saudara, kita semua pernah diperjumpakan dengan peristiwa maupun pengalaman yang masam, yang asam, yang kurang manis, bahkan yang rasanya menggetirkan hati kita. Bukan saja mimik wajah kita yang berubah, saudara-saudara, tetapi mungkin pengalaman yang kurang manis, pengalaman yang masam itu menggeser cara pandang kita, memaknai berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan dari sana, saudara-saudara, mungkin kita mulai bertanya-tanya, mengapa di tahun 2020 ini kok saya merasa kurang diberkati Tuhan? Mengapa kok Tuhan rasa-rasanya tidak memberkati saya sebesar tahun kemarin, 2019? Ya maklumlah, masa-masa ini kan memang pancen masa-masa sulit, musim-musim sulit, musim yang sedang jelek, musim Covid. Jika Anda dan saya merasa kurang diberkati hanya karena usaha menjadi sepi, atau karena tahun ini saudara sering mengalami sakit, atau pemasukan berkurang, tunggu dulu saudara. Anda dan saya harus mengenal berkat Tuhan yang sesungguhnya. Mazmur 65 ayatnya yang 1-4, saudaraku, yang barusan kita baca, memberikan titik terang kepada kita apa itu berkat Tuhan yang sesungguhnya. Sekaligus memberikan tips bagaimana cara kita menyadari sebenarnya kalau berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Mau pengalamannya manis, mau pengalamannya pahit, asam, getir, berkat Tuhan itu sebetulnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jika kita gali lebih dalam, Mazmur 65 ini merupakan sebuah ungkapan syukur pemazmur dan biasanya dinyanyikan pada saat perayaan pesta panen, hari di mana bangsa Israel menikmati buah-buah tanah mereka, saudara-saudara. Hari di mana bangsa Israel memanen gandum mereka, hari di mana bangsa Israel memanen buah anggur serta zaitun yang mereka tanam, dan semuanya itu produk unggulan mereka loh, saudara-saudara. Nah, mereka mengucap syukur kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk hasil bumi yang sudah terkumpul ini. Dan semata-mata, saudara-saudara, ungkapan syukur itu ada ketika pemazmur memiliki kesadaran untuk selalu dekat dengan Allah. Mau apapun hasil panennya, ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita harus selalu dekat dengan Allah, maka disitulah ada rasa syukur yang luar biasa. Nah, ayat yang kita baca, saudara-saudara, ayat 1 sampai ayat 4 mengandung makna yang mendalam. Pemazmur begitu percaya bahwa Allah maha mendengar dan maha mengampuni setiap pelanggaran umatnya. Allah itu maha pengampun dan ia selalu mendengar doa umatnya. Nah, jika demikian, saudaraku, di manakah letak berkat Tuhan yang sesungguhnya? Di manakah letak berkat Tuhan yang terutama? Nah, berkat Tuhan itu bukan semata keberhasilan, saudara-saudara. Berkat Tuhan itu bukan semata kesuksesan, bukan semata kecukupan, bukan semata-mata apapun yang membuat kita bahagia. Akan tetapi, saudara-saudara, berkat Tuhan juga adalah kesadaran. Ya, saudara-saudara, berkat Tuhan itu adalah kesadaran. Apa maksudnya?
Ketika kita memiliki kesadaran untuk mencari dan menemukan Tuhan di tengah situasi yang sekalipun rumit bagi kita, di tengah situasi yang susah bagi kita, di tengah pandemi COVID-19, di tengah situasi ekonomi, di tengah situasi apapun yang menyulitkan kita, kesadaran untuk mencari dan menemukan Tuhan adalah berkat Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah keberdosaan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah kelemahan kita, di tengah kekecewaan kita, di tengah kedukaan kita, bahkan di tengah kerugian kita, di tengah rasa sakit kita, kesadaran untuk menemukan Tuhan adalah berkat yang terutama. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai 4 yang memetik hasil panen, apapun hasil panennya, apapun keadaannya, Tuhan yang menyediakannya, dan Tuhan sungguh luar biasa. Saudara-saudara, ketika pendeta mengucap berkat, ketika saudara mengikuti ibadah di gereja atau mengikuti ibadah online, pendeta mengucap berkat dan kini terimalah berkat Tuhan. Biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Atau bagaimana sikap menerima berkat yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, sebagian besar menengadahkan tangan, bukan? Nah, saudara-saudara, menengadahkan tangan saat menerima berkat Tuhan bukan berarti saudara menerima kesuksesan dari Tuhan. Bukan berarti saudara menerima sesuatu yang luar biasa, menguntungkan saudara dari Tuhan. Bukan saudara menerima kemujuran dari Tuhan. Tetapi artinya, saudara-saudara, Anda dan saya benar-benar siap menerima berkat terindah. Apa itu berkat terindah? Berkat terindah adalah Tuhan, saudara-saudara, yang masuk dalam hati kita. Dan ketika saudara menengadahkan tangan menerima berkat Tuhan, berarti saudara mempersilahkan masuk Tuhan, masuklah dalam hatiku sekarang. Tuhan, aku akan menjalani tugas perutusanmu bersama-sama dengan Engkau. Masuklah dalam hatiku sekarang, masuklah dalam hatiku sekarang. Saudara-saudara, suatu waktu ada sebuah desa yang tengah dilanda angin yang begitu kencang. Semua warga tidak ada yang berani keluar karena saking kencangnya angin itu, saudara-saudara. Namun ada seorang nenek yang justru seketika keluar dari rumahnya dan joget-joget, saudara-saudara, dan menari-menari dengan lincahnya di halaman rumahnya. Padahal kondisi di sana sedang badai, sedang gelap gulita, saudara-saudara. Dan nenek ini dengan pedenya keluar rumah dan dia malah justru joget-joget, saudara-saudara, menari-nari. Betapa beraninya si nenek sampai-sampai ia menari lincah di halaman rumahnya tatkala angin sedang kencang-kencangnya. Setelah angin mereda, saudara-saudara, nenek ini menceritakan kepada tetangga yang melihatnya dari jauh, itu kok si nenek gimana sih? Badai kayak gini kok malah joget-joget. Badai, mau hujan, terus angin kencang kayak gini kok malah menari-nari. Apa dia nggak takut ya? Apa dia nggak, kok malah harusnya di dalam rumah dong. Stres kali ya. Nah, saudara-saudara, kata tetangga seperti itu. Nah, setelah angin mereda, nenek ini menceritakan rahasia mengapa ia berani keluar rumah dan menari-nari di tengah angin kencang itu. Ia merogoh kantongnya, saudara-saudara. Wah, dan seketika ia berkata, "Saya sudah minum ini tadi siang." Nah, saudara bisa lihat gambarnya ini. Gambar apa, saudara-saudara? Nah, saudara bisa melihat gambar itu dan pasti bisa tahu gitu ya, gambar itu adalah tolak angin yang suka diminum Bapak Ibu Saudara dan diminum oleh sang nenek tadi sebelum badai itu berlangsung. Nah, saudara-saudara, saya bukan bermaksud promosi produk tolak angin, tapi cerita tentang nenek ini ingin menggambarkan kepada kita alangkah baiknya jika kita punya pegangan hidup yang sudah kita persiapkan sebagai bekal perjalanan kehidupan kita. Bukan jamu tolak angin, saudara-saudara, tetapi adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi sahabat kita. Sehingga mau asem hidup kita, mau manis, mau asin, mau pahit, saudara-saudara, apapun rasa-rasanya dalam kehidupan kita, tetap Tuhan Yesus
yang menjadi andalan hidupku. Saudara, terkhusus ketika sesaat lagi kita akan memasuki masa normal yang baru, kita harus memperbaharui pola hidup kita. Pandemi COVID-19 ini membentuk sebuah new normal, dan kita butuh waktu untuk beradaptasi. Dan yakinlah ketika kita berpegang teguh pada sang sumber berkat itu, kita beroleh kekuatan menjalani semuanya. Saudara-saudara, tidak hanya saat new normal, tidak hanya saat new normal berkat Tuhan mengalir, saudara-saudara, juga saat masa pandemi seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 benar-benar mengubah gaya hidup kita. Home learning adalah gaya hidup pelajar saat ini. Belajar dilakukan dengan cara tatap muka melalui media. Tentu saja pada awalnya orang gagap dengan teknologi, orang gagap dengan media, saudara-saudara. Tetapi toh akhirnya baik pelajar maupun kita sudah mulai terbiasa dengan kecanggihan teknologi. Itu berkat Tuhan juga, saudara-saudara. Berkatnya hadir menyapa kita melalui perangkat teknologi yang ada. Rumah makan atau kita akhirnya menjual makanan dalam bentuk delivery order. Jelas ini juga merupakan sebuah perubahan gaya hidup. Bukan orang yang datang ke rumah makan, namun sekarang rumah makan mendatangi rumah kita, saudara-saudara. Berkat Tuhan juga selalu mengalir melalui alam pikir manusia, sehingga manusia bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang luar biasa. Semua kegiatan dilakukan dari rumah, belajar dilakukan dari rumah, bekerja dilakukan dari rumah, olahraga dilakukan dari rumah, belanja dilakukan dari rumah. Semua kegiatan sedapat mungkin dilakukan dari rumah, termasuk kebaktian dari rumah. Semua masih bisa berjalan oleh karena berkat Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena berkatnya selalu mengalir di dalam kehidupan kita dalam situasi apapun. Saya mau bagikan hadiah, saudara-saudara, untuk Anda di rumah masing-masing yang saat ini menonton tayangan ini. Hadiahnya diambil dari doa seorang Nabi Habakuk di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, berkatnya tersedia bagi kita semua. Namun yang terpenting, maukah saudara membuka hati seluas-luasnya bagi sang sumber berkat itu masuk, menjamah, dan memperbaharui hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Selama-lamanya saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya.
Baik, saudara-saudara, kita mau berdoa secara syafaat, namun saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan melanjutkan doa ini bersama-sama. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk hening sejenak, berdoa, berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persekutuan hari Jumat ini, di mana kami bisa saling bersekutu di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih Tuhan mengikat kami satu dengan yang lain, sekalipun kami tidak bisa hadir di gereja. Tetapi Tuhan, kasih Tuhan menaungi kami dan ajak kami juga untuk saling berbagi kasih Tuhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mempedulikan satu dengan yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ajar kami juga Tuhan untuk menyadari bahwa berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Apapun situasi yang kami jalani, apapun situasi yang ada menerpa kami, baik itu manis maupun asam maupun pahit getir kehidupan kami percaya ada berkat Tuhan yang terus mengalir, dan ajak kami untuk meresponi, menyadari bahwa berkat Tuhan yang terutama, berkat Tuhan yang terindah adalah Tuhan sendiri yang menyapa kami, Tuhan sendiri yang ada di dalam hati kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya agar Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat GKI Karanglewas. Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kesukacitaan menjalani kehidupan, dan juga Tuhan memberkati setiap karya kami, setiap pekerjaan yang ditekuni. Dan di dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk masa normal yang baru yang sesaat lagi akan kami sambut dan jalani. Kiranya Tuhan memberkati. Apabila nanti kami akan menjalani aktivitas kami seperti biasa, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat yang sudah ada, kiranya juga Tuhan boleh terus menjamah kami untuk melakukan, memperbaharui kebiasaan kami dengan baik, menjaga kesehatan kami, menjalani aturan-aturan di dalam protokol kesehatan, mentaatinya dengan baik, dan tentunya biarlah kami melakukannya demi kepentingan bersama, demi keselamatan bersama. Kami juga Tuhan berdoa sebagai gereja, kiranya kami sebagai gereja terus menjadi gereja yang aktif dan produktif, memperhatikan, mendoakan sesama kami, saling berbagi satu dengan yang lain. Dan tentunya Tuhan, ketika nanti kami akan segera beribadah di gereja, bersama-sama bersekutu kembali, kiranya juga Tuhan campur tangan di dalam persiapan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit saat ini, Tuhan menjamahnya. Tuhan, kami percaya berkarya melalui penanganan medis dan juga campur tangan para orang-orang di dekatnya, orang-orang yang terkasih. Kiranya juga Tuhan memberkati, kiranya mereka terus dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini bertambah usia, Tuhan memberkati. Semoga di usia yang baru mereka terus menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan karya pelayanannya. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Satu-satu hitunglah, kau
sudah selesai dan kiranya persekutuan kita kali ini dapat berlanjut di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan selalu, dan selamat bersiap memasuki normal yang baru. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan memberkati.